Terkait pemerintah pusat yang akhirnya membuka keran bantuan asing untuk masuk ke Aceh. Tribuners, apakah ada syarat untuk bantuan asing masuk ke Aceh ini? Kita akan menggali informasinya, di mana diinformasikan pemerintah pusat akhirnya membuka keran terhadap bantuan asing untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah saat ini hanya membenarkan bantuan internasional yang bersifat non-government to government atau non-G2G atau melalui lembaga non-pemerintah atau NGO. Sedangkan untuk bantuan yang bersifat government to government atau G2G atau antar pemerintah negara hingga kini memang belum ada arahan resmi. Tapi meski demikian, Muhammad MTA menegaskan bahwa bagi NGO internasional yang ingin berkontribusi untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh ini wajib mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. MTA menekankan terkait distribusi logistik dan juga barang, pemberi bantuan diminta untuk mematuhi aturan pelaporan instansi kebencanaan. Sementara itu untuk program pemulihan jangka panjang akan disinkronkan dengan dokumen R3P atau rehabilitasi, rekonstruksi, dan rencana pemulihan yang sedang disusun oleh pemerintah Aceh sendiri di bawah supervisi pemerintah pusat. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah Aceh terus mengoptimalkan langkah penanganan di lapangan, Tribuners. Sementara itu Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang biasa kita sapa atau yang akrab disapa Mualim selama ini juga terjun langsung ke daerah-daerah terdampak untuk memantau situasi dan mengambil keputusan strategis secara terpadu. Sementara itu, Tribuners, sekitar 1.900 pengungsi memilih menetap di lokasi perbukitan di Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Desa mereka sudah hancur karena tersapu banjir beberapa waktu lalu dan kini mereka membutuhkan tenda. Warga berharap bisa mendapat bantuan tenda yang lebih layak, di mana di perbukitan ini warga dari 2 desa berkumpul menjadi satu, sekitar 1.500 jiwa dari desa Rumoh Rayek, sedangkan 400 jiwa lainnya dari desa Langkahan Aceh Utara. Mereka memilih bukit sebagai lokasi pengungsian karena trauma akan banjir susulan. Sementara itu Iwan Arbi yang merupakan seorang pengungsi juga menyebutkan bahwa trauma banjir besar ini menghantui mereka. Saat hari terjadinya bencana beberapa waktu lalu, dikatakan oleh Iwan Arbi, air merendam desa mereka secara bertahap sehingga mereka bisa melarikan diri ke perbukitan terlebih dahulu. Dan ketinggian air kemudian semakin parah, bahkan sampai menutup atap rumah mereka. Di hari ke-26 pasca banjir, Irwan Arbi ini menyebutkan bahwa tenda dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia belum ada. Mereka pun mendirikan tenda swadaya dan dibantu oleh para relawan. Sementara untuk kebutuhan bahan pangan sendiri sudah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara, termasuk pos kesehatan yang juga tersedia di kawasan ini. Dia menambahkan bahwa masyarakat khawatir anak-anak korban banjir akan rentan terkena penyakit dengan fasilitas minimalis di lokasi pengungsian. Dia mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bertahan terus dengan fasilitas yang tidak mencukupi. Dia juga berharap tenda menjadi perhatian pemerintah pusat. Sementara itu untuk kebutuhan air bersih sendiri, Tribuners, para pengungsi di lokasi tersebut mengambil dari kawasan bawah bukit kemudian menaikkannya ke atas sehingga dibutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk membawa air bersih ke lokasi pengungsian tersebut. Sementara korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus bertambah, Tribuners. Per Senin kemarin tim pencarian menemukan 16 jenazah di mana dikatakan Senin kemarin 22 Desember mengalami penambahan baik dari temuan maupun hasil identifikasi yang sudah dilakukan dan rekapitulasi jumlah total dari 1090 di Sabtu dan Minggu bertambah 16 jiwa sehingga per kemarin Senin 22 Desember 2025 tercatat 1.106 jiwa. Ini menurut
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang menyampaikan informasi tersebut. Dan untuk data sendiri, Tribuners, data dan jumlah korban tewas per 22 Desember 2025 kemarin, Aceh mencatat 477 meninggal dunia, Sumatera Utara 369 meninggal dunia, kemudian Sumatera Barat 260 korban meninggal dunia. Abdul Muhari sendiri mengatakan jumlah korban hilang berkurang 10 jiwa, jadi korban yang masih dicari sebanyak 175 orang. Yang mengungsi 502.570 jiwa, sebagian besar di minggu terakhir. Satu minggu kemarin cukup banyak yang berkurang, dan dia mengatakan sebagian warga sudah kembali ke tempat tinggalnya, dan ada sebagian warga yang tinggal di kediaman saudaranya di luar wilayah terdampak bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.